Wa qala, dan berkata malaikat maut, arsaltani ila abdin la yuridul mauta, telah mengutus engkau wahai Allah akan daku kepada hamba yang tidak menginginkan hamba akan mati. Hamba kau utus sama hamba yang gak mau mati, aneh gampang. Akhirnya faradallahu ainahu, maka mengembalikan Allah akan matanya malaikat maut. Sembuhin Allah. Wa qala, dan berkata Allah bilang malaikat maut, irji, balik lagi sama Musa, balik lagi, jangan langsung mendadak, jangan. Balik lagi. Wa qul lahu, katakan kepada Musa, yadau alamatni saurin, meletakkan Musa akan tangannya di atas punggung sapi. Musa, tanganmu ditaruh di atas sapi ya, kalau masalah mati tanganmu ditaruh di atas sapi. Walahu maghatat yaduhu bi kulli sya'ratin sanatun, dan bagi Musa sesuatu yang menutup oleh tangannya dengan tiap-tiap rambut, yaitu 1 tahun umurnya. Dengan tangan ditutup, berapa rambut yang ketutup? Dari perambut sapi umur ente setahun. Kalau yang ditutup 2 rambut berarti umur ente 2 tahun lagi. Kalau ada 100 berarti 100 tahun lagi. Nabi Musa paham, oh kalau begitu saya ini matinya lama. Kalau begitu matinya lama, kalau begini lah kan ditutup lumayan banyak rambutnya. Faqala, maka berkata Musa, ay Rabbi, wahai Tuhanku, summa madza, kemudian apa? Kalau udah habis bagaimana ya Rabb? Faqala, maka kata Allah, al-mautu, mati. Ya mati, kalau ujungnya mati jangan pakai lama-lama lah. Qala, kata Nabi Musa, fal ana, sekarang aja dah, sekarang aja kalau mati. Jadi yang datang nih malaikat maut ya Rabbi, ya udah cabut aja dah. Ya, gitu mati ayat Nabi Musa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina, amin. Wa amma ma yata'allaqu bil jawarihi, adapun sesuatu yang berta'alluq, yang berhubungan dengan anggota badan, fa ajma'al muslimuna, maka telah ijma' oleh kaum muslimin yakni para ulama, ala ismatil anbiya'i, atas terpeliharanya para nabi anggota tubuhnya, minal fawahishi, daripada segala yang keji, wal kabairi, dan segala dosa. Waqtulifa fis saghairi, dan diikhtilafkan ulama pada dosa-dosa kecil. Wal haqqu, adapun pendapat yang hak, annahum, yaitu bahwa para nabi, maksumuna, yaitu terpelihara, minha, daripada dosa kecil, aidon pula, kama qalahu ta'ifatun minas salafi wal khalaf, sebagaimana mengatakan akan maksum oleh segolongan dari ulama salaf dan ulama khalaf. Mustadillina ala dzalika, padahal mereka mengambil dalil ala dzalika, atas yang demikian itu terpelihara dari dosa kecil juga, bi anna ma'muruna, dengan bahwa kita umat yaitu diperintahkan, bittiba'i af'alihim, dengan mengikuti perbuatan para nabi, wa imtisali awamirihim, dan mematuhi perintah para nabi. Wa kaifa yumkinul iqtida'u biman la tatamayyazu af'aluhu minal qurbati wal ma'siyah, bagaimana mungkin mengikuti kepada orang yang tidak bisa membedakan perbuatannya daripada ibadah dan maksiat. Wala yasihu an yu'maru ahadun bimtisali amrin yahtamilu an yakuna maksiyatan,
dan tidak benar bahwa diperintahkan oleh seseorang dengan mematuhi perintah yang boleh jadi bahwa ada perintah itu adalah maksiat. Singkatnya, Nabi itu terpelihara dari dosa besar, dosa kecil, bahkan yang makruh pun tidak mengerjakan. Perbuatan para Nabi itu kisarannya kalau enggak wajib kalau enggak sunnah wajib. Qala al-Qadhi, berkata Qadhi Iyad, wal ijma'u ala anna an-nabiyya la yukiru ala munkarin. Adapun ijma', yaitu atas bahwa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu tidak iqrar oleh Nabi atas kemungkaran, min kaulin daripada ucapan, atau fi'lin atau perbuatan. Wa annahu mata ra'a syai'an wa sakata anhu dalla ala jawazi, dan bahwasanya sya'an yaitu kapan-kapan melihat oleh kanjeng Nabi akan suatu perkara lalu diam Nabi dari perkara itu, maka menunjukkan oleh diamnya atas bolehnya perkara itu. Wa qad ulima min halis sahabati al-iqtida'u bihi, dan sungguh dimaklumi dari keadaan para sahabat radhiyallahu anhum al-iqtida'u, oleh mengikuti bihi dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta ramau bi khatamin, sehingga mereka itu melontarkan dengan cincin emas, hina romahu, ketika Nabi melontarkan oleh Nabi akan cincin emas, sehingga kelihatan gawa handphone. Baik. Hatta innahum, sehingga sesungguhnya mereka para sahabat, nabadhu khawatimahum, yaitu membuang mereka khawatimahum akan cincin mereka, cincin emasnya, hina nabadha khatamahu, ketika membuang oleh kanjeng Nabi akan cincin Nabi, wa ghairi dzalika, dan selain yang demikian itu. Wa kana ahaduhum yaqulu, dan adalah oleh salah seorang mereka sahabat yaqulu, yaitu mengatakan, ra'aituhu yaf'alu kadza, melihat akan Nabi, yaf'alu memperbuat Nabi kadza akan anu. Wa qalat Aisyah, dan berkata oleh Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, kuntu af'alu kadza ana wa Rasulullah, adalah aku yaitu memperbuat oleh aku akan anu, aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hal iqtida'u bi fi'lihi wajibun aw mandubun aw mubahun aqwalun, apakah mengikuti dengan perbuatan Nabi itu hukumnya wajib ataukah sunat atau mubah? Aqwalun, yaitu ada beberapa pendapat. Wa ammal mubahatu, adapun segala perkara yang mubah, fajaizun wuqu'uha minhum, maka itu boleh saja terjadinya perkara yang mubah minhum, daripada para nabi. Id laisa fiha qadahun alaihim, karena tidak ada pada perkara yang mubah yaitu celaan, aib atas para nabi. Illa annahum, melainkan bahwa para nabi itu lama asraqa fi sudurihim min anwaril ma'rifat, tatkala bersinar di dada mereka daripada cahaya ma'rifat, la yakhuduna minha, yaitu tidak mengambil oleh para nabi daripada perkara yang mubah, illa daruriyah, kecuali yang mendesak saja, kebutuhan saja. Wa makana bihadzal halati, dan apa yang ada dengan ini keadaan, ultuhiqa bi ta'ati wal qurbati, maka disamakan ia dengan ketaatan dan ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ismatuhum qabla an-nubuwah, adapun terpeliharanya para nabi sebelum diangkat menjadi nabi, faqtulifa fiha, maka diikhtilafkan ulama pada terpelihara dari dosanya. Wa sahihu, adapun pendapat yang sahih, tanazzuhum, yaitu maha sucinya para nabi, min kulli aibin, dari segala aib kekurangan. Waqtulifa, dan diikhtilafkan ulama, hal kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muttabi'an li syar'in qabla aula, apakah ada oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu mengikuti kepada syariat yang sebelum Nabi Muhammad, aula atau tidak mengikuti.
fal jumhurula, maka adapun mayoritas ulama itu mengatakan tidak mengikut syariat sebelumnya. Wa dhahabat ta'ifatun ilal waqfi, dan berhaluan oleh satu golongan ulama kepada terhenti, tidak berkomentar. Wa ta'ifatun, dan berhaluan oleh satu golongan ulama ila annahu kana muttabi'an li syar'in qablahu, kepada bahwasanya kanjeng Nabi Muhammad, yaitu ada oleh kanjeng Nabi Muhammad, yaitu mengikuti bagi syariat yang sebelum Nabi Muhammad. Summa tawaqqafa ba'duhum an ta'yin, kemudian terhenti oleh sebagian ulama daripada menentukan syariat siapa. Wa qala ba'duhum, dan berkata oleh sebagian ulama, Nuh, syariat Nabi Nuh. Wa qila Ibrahim, ada yang mengatakan Nabi Ibrahim. Wa qila Musa, ada yang mengatakan syariat Nabi Musa. Wa qila Isa, ada yang mengatakan syariat Nabi Isa. Wa huwa dhaifun, dan ini pendapat adalah dhaif. Wala hujjata lahum fi qawlihi ta'ala, dan tidak ada hujjah bagi mereka ulama yang mengatakan mengikut ini pada syariat yang terdahulu Nabi Nuh, Ibrahim dan seterusnya, pada firman Allah Ta'ala, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan, telah mensyariatkan Allah bagi kalian daripada agama apa yang Allah wasiatkan dengannya akan Nabi Nuh. Li'annal ayata mahmulatun ala tibaihim fit tauhid, karena bahwa ayat ini yaitu dimaknai, dilarikan atas mengikutnya para nabi di dalam bertauhid, sama tauhidnya. Bidalili qawli ta'ala, dengan dalil firman Allah Ta'ala, ulaika alladzina hadallahu fabihudahu muqtadih, mereka itu adalah orang-orang yang memberikan hidayah oleh Allah, maka dengan hidayah mereka ikutilah olehmu akan dia. Wa qad samallahu fi hadil ayat man lam takun lahu syari'atun, sungguh menyebutkan oleh Allah pada ayat ini akan orang yang tidak ada baginya syariat, kayak Nabi Yusuf, kayak Nabi Ismail. Wa dzakara minhum jama'atan syar'iyyun mukhtalifatun, dan menyebutkan Allah daripada mereka para nabi akan segolongan yang adapun syariat mereka itu berbeda-beda. La yumkinul jam'u bainaha, yang tidak mungkin oleh mengkompromikan, menggabung antara syariat-syariat itu. Fadalla, maka menunjukilah ala annal murada majtamu alaihi, ya atas apa yang dimaksud itu barang yang mereka sepakat atasnya. Wa huwal iman wa tauhid, yaitu keimanan dan tauhid. Jadi Nabi Muhammad sama dengan nabi-nabi dahulu berbicara tauhid dan keimanan, mengesahkan Allah, mengimani hari kemudian, adapun syariat tidak mengikut kepada nabi yang terdahulu. Begitu. Wa ammas sahwu minhu, adapun lupa dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqsarul ulama ala jawazi fil af'al, maka yaitu adapun kebanyakan ulama berpendapat yaitu atas bolehnya lupa pada perbuatan, dunal aqwali, tidak perkataan. Wa huwa mahmalu qawlihi, dan ini adalah makna daripada firman Allah, sabdanya Nabi, innama ana basyarun, hanya saja aku itu manusia, ansa aku lupa, kamatan sauna, sebagaimana kamu lupa. Solat asar 2 rakaat salam, lupa, manusia, tapi jadi hukum. Fa idza nasitu, maka apabila lupa oleh aku, fadzakiruni, maka ingatkanlah oleh kalian akan daku. Bal fi sahwi fil fi'li, bahkan pada lupanya Nabi pada perbuatan seperti solat asar 2 rakaat salam. Ifadatu ilmi, itu memberi faedah ilmu, wa taqriru syar'in, dan mentakrir, menguraikan syariat. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu fulanan faqad dzakkarani kada wa kada ayatan kuntu unsituha. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, moga-moga merahmati oleh Allah akan si anu, maka sungguh telah mengingatkan si anu akan daku akan anu ayat Quran yang adalah aku, yaitu lupa aku akan ayat itu. Diterusin oleh sahabat, fakana nisanu ba'dal balagh, maka adalah lupa ini yaitu sesudah tablignya Nabi. Wa huwa jaizun, dan lupa sesudah tabligh itu boleh adanya. Summa yatadzakkaru bi nafsi aw ghairi illa ma qadallahu naskha, kemudian mengingatkan akan dia oleh Nabi, akan dia dengan dirinya atau orang lain, kecuali apa yang telah menetapkan oleh Allah akan menghapusnya. Wa amma ma yaqtasu bihi min amriddin,
Adapun apa yang khusus Nabi dengannya dari urusan agama, fal aksaruna aidon, maka adapun kebanyakan ulama pula berpendapat alal jawaz, yaitu atas bolehnya, boleh terjadi. Wa ta'ifatun alal man'i, dan segolongan ulama berpendapat atas tercegah, yakni tidak mungkin terjadi. Wa amas saghairu, adapun dosa kecil, fasahihu ismatul anbiya'i minha, maka adapun kaul sahih yaitu terpeliharanya Nabi dari dosa-dosa kecil, kama taqaddama, sebagaimana apa yang telah terdahulu. Wa maqissatu nabiyina sallallahu hina dakhala ali ibnu ummi maktum al-a'ma, adapun cerita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masuk atas Nabi oleh ibnu ummi maktum yang buta orangnya. Wa huwa yatahaddatsu, padahal Nabi sedang ngobrol Nabi bersama ma Ubay bin Khalaf, bersama Ubay bin Khalaf orang kafir. Fa'arada anhu, maka berpaling Nabi daripada ibnu ummi maktum. Falaysa fiya isbatu dzambin lahu, maka tidak ada pada berpalingnya Nabi itu menetapkan dosa bagi Nabi. Bal a'lamahullah, bahkan memberitahukan Nabi oleh Allah, annalladzi tasaddaita lahu, bahwa orang yang kamu menghadap baginya, mimman la yuzakka, yaitu daripada orang yang tidak disucikan, yakni bukan orang muslim. Wa anal iqbalal a'ma, dan bahwa menghadap kepada orang buta Ibnu Maktum, kana aula, adalah itu lebih utama. Lau kusyifa laka halur rajulaini, jikalau dibukakan hijab bagimu keadaan dua laki-laki ini. Ma'ana tasaddihi lil kafiri, serta bahwa menghadapnya Nabi bagi orang kafir, ay ta'arrudahu lahu, yakni menghadangnya Nabi bagi orang kafir, karena ta'atan wa tabligan, adalah itu merupakan ketaatan dan tabligh. Wakila, ada pendapat juga, ad-dhamiru fi abasa wa tawalla ya'udu lil kafir, adapun dhamir pada lafaz abasa wa tawalla, yaitu kembalinya kepada orang kafir, bukan kepada Nabi. Wa ma qauluhu ta'ala fi qissati badrin, adapun firman Allah Ta'ala pada cerita perang Badar, maka nali nabiin an yakuna lahu asra, tidak ada bagi seorang nabi, tidak boleh ada bagi seorang nabi, bahwa ada bagi nabi itu tawanan perang. Al-ayata falaysa fi ilzamu dzambin lahu, maka tidak ada pada ayat ini menetapkan dosa bagi kanjeng Nabi Muhammad aidon pula. Bal bayanu ma khussa bihi min bainil anbiya, bahkan menjelaskan barang yang diistimewakan Nabi dengannya dari antara para nabi-nabi yang lain. Wa anna ta'wilahu wafaqa kitabahu sabiq, dan bahwa tafsirnya yaitu bersesuaian akan kitabnya yang terdahulu. Wa qala al-qadi, dan berkata Qadhi Iyad, khutiba bil ayati man mala ila dunya minhum, dikhitabi dengan ayat ini orang yang cenderung kepada dunia daripada mereka. Wa maknaha, adapun makna ayat, laula imanukum bil Qur'an, andai tidak ada keimanan kalian dengan Al-Qur'an, wa annakum mimman ahallat lahumul ghanaim la uqibtum, dan bahwa kalian daripada orang uhillat, yang dihalalkan lahum bagi orang, al-ghanaimu, oleh harta rampasan perang, la uqibtum, niscaya disiksa kalian. Wakila, dan dikatakan, lama usira yauma badrin al-Abbas ammun Nabi, tatkala ditawan pada hari perang Badar Sayyidina Abbas pamannya Nabi, wa Aqil bin Abi Talib, Aqil bin Abi Talib, wa Abul As ibn Rabi' wa ghairuhum. Khuyyiral muslimuna fil qatli awil fida, diperkenankan memilih oleh kaum muslimin pada membunuh ataukah menebusnya. Ala an yuqtala minhum al-amul muqbil misluhum, atas bahwa dibunuh dari mereka al-amal muqbila, pada tahun yang mendatang, misluhum, seperti mereka. Faqalu, maka mereka menjawab, al-fida, tebusan, wa yuqtalu minna, dan diperangi daripada kita. Fa'utibu ala tarkil aswab, maka mereka dicerca atas meninggalkan yang paling tepatnya. Walida, karena ini utibu, qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau nazala minas sama'i adzabun, andai turun dari langit oleh azab, lama naja ila Umar, niscaya tidak akan selamat kecuali Umar. Umar aja perang aja Nabi, jangan ada tebusan. Li'annahu awwalu man asyara bil qatli, karena Umar adalah mula-mula orang yang isyarat dengan berperang. Wa i'zaziddin, memuliakan agama. Wa kulluhum ghairu usatin, adapun seluruh mereka sahabat itu tidak berdosa.
Wa amma qissatu Adam, adapun cerita Nabi Adam makan buah yang dilarang, faqila maka dikatakan jawabannya kana qablan nubuwah, adalah itu sebelum diangkat menjadi nabi. Bidalili dengan dalil summa jatabahu rabbuh, kemudian memilih akan Adam oleh Tuhannya. Wakila ada pendapat akala minas syajari, memakan Adam daripada pohon itu muta'awilan, padahal mentafsiri memaknai anna nahya an syajaratin bi'ainiha, bahwa larangan itu dari satu pohon dengan zatnya pohon, la anil jinsi, bukan dari jenis pohon apa saja. Qala al-qadhi, berkata Qadhi Iyad, wal insan al-mukhalafah, isyan di situ fa'asu Adam rabbau, menyalahi. Wa sumiya hadi maksiatan, dinamakan ini mukhalafah akan maksiat, lihduril mukhalafati fi, karena nampaknya menyalahi padanya. Qala ba'duhum, dan berkata oleh sebagian ulama, akhbarallahu bi'udri, mengkhabarkan Allah dengan udurnya Adam. Faqala, maka berfirman Allah, walaqad ahidna ila Adam min qablu, demi sungguhnya kami wanti-wanti kepada Adam dari sebelumnya. Fanasiya, Adam lupa. Nabi Adam makan buah itu karena lupa, bukan karena sengaja. Jadi lupa, orang lupa mau kagak dosa. Walam najid lahu azma, dan tidaklah kami mendapati bagi Adam akan kesabaran. Ahada ilaihi, mewanti-wanti Allah kepada Adam bi'adawati iblis, dengan permusuhannya iblis. Wa amma qissatu Nuhin, adapun cerita Nabi Nuh, wa qauluhu, yaitu firman Allah, ihmil fiha, angkutlah olehmu pada perahumu, min kullin, dari tiap-tiap satu dari binatang, zaujaini, dua pasang, isnataini, dua aja, wa ahlaka, dan keluargamu. Qala naqas, kana la ya'lamu kufra ibnihi, adalah Nuh, yaitu tidak tahu Nuh akan kufur anaknya Nabi Nuh. Hatta qala ta'ala, sehingga berfirman Allah Ta'ala, innahu amalun ghairu salih, sesungguhnya si Ibn, yaitu beramal yang tidak benar. Fa asfaqa min iqdami ala rabbi bisu'alihi ma lam yu'dhan lahu, maka sayang Nabi Nuh daripada memajukan Nabi Nuh tuannya dengan memintanya sesuatu yang tidak diizinkan padanya. Takutnya Nabi Nuh doang. Wa maqissatu Dawud, adapun cerita Nabi Dawud, wa qauluhu, dan yaitu apa itu firman Allah Ta'ala, wa dhanna Dawudu, dan meyakini oleh Dawud, annama fatannahu, bahwasanya kami, yaitu menguji oleh kami akan Dawud. Faqala Ibnu Abbas, maka berkata oleh Ibnu Abbas, wa Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Mas'ud, ma zada Dawud ala an qala li zaujil mar'ati inzilim an imra'atika, tidak menambahi oleh Dawud atas bahwa berkata ia kepada suaminya si perempuan itu, turunlah engkau bagiku, menyingkirlah engkau bagiku, menjauh daripada istrimu. Wakila, ada pendapat bal khotobaha, bahkan melamar oleh Nabi Dawud akan istrinya, ala khitbati, atas lamaran dia. Wakila, ada yang mengatakan bal ahabba biqalbihi an yastashhida zaujaha, bahkan kepengen Daud di dalam hatinya bahwa mati syahid zaujuha, oleh suaminya si perempuan itu, fayatazawajaha, maka mengawini oleh Nabi Daud akan perempuan. Wakila bal istaghfara rabbahu, bahkan memohon ampun oleh Daud kepada Tuhannya, min qauli, dari ucapan Daud, liyahadil khasmaini laqad dhalamaka, sungguh mendolimi ia akan kamu, fadallama khasmahu biqauli, maka mendolimi Daud akan musuhnya dengan ucapannya. Wa maqissatu Sulaiman, adapun cerita Nabi Sulaiman, wa qauluhu, apa itu firman Allah, walaqad fatanna Sulaimana, demi sesungguhnya kami menguji akan Nabi Sulaiman. Al-ayata fa fis sahihaini, maka diriwayatkan di dalam Bukhari Muslim, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Sulaiman, berkata Nabi Sulaiman, la atufanna lailata, demi sesungguhnya aku menggilir pada malam ini, ala tis'ina mar'atan, atas 90 istri. Saya mau tidurin 90 istri, kan istrinya 1000.
90 tuh. Bagaimana itu? Ente jangan pikirin, biarin Nabi Sulaiman aja. Ente jangan ikut-ikutan mikirin. Kulluhunna ta'ti, semua istri yang 90 itu akan mendatangkan bifarisin dengan seorang pejuang naik kuda, yujahidu yang berjuang ia fi sabilillah. Saya pengen tidurin istri biar punya anak yang anaknya jadi pejuang untuk membela agama Allah. Begitu. Qala lahu sahibu, berkata bagi Daud oleh temannya, qul, ucapkan insyaallah. Insyaallah saya mau gilir semuanya biar punya anak yang anaknya bakal membela agama. Falam yaqulha, maka tidak mengucapkan Daud Sulaiman akan insyaallah. Ente bilang insyaallah 90 kan banyak. Begitu. Dia lupa, enggak dengar. Fatofa alaihina, maka menggilir Nabi Sulaiman atas 90 bininya. Falam tahmil minhunna, maka tidak hamil si bini dari semuanya tuh, maka tidak hamil dari 90 bini illa mur'atun, kecuali oleh satu orang bini saja. Satu doang yang hamil. Jaat, yang datang oleh si perempuan, bisyikki rajulin, dengan anak yang cacat yang setengah laki-laki. Walladzi nafsi biyadihi, kata Nabi, adapun demi Tuhan yang jiwaku berada di genggaman tangan kekuasaannya, lauqala, jikalau berkata Sulaiman, jikalau berkata Nabi Sulaiman, insyaallah la jahadu, niscaya mereka berjihad fi sabilillah ajmun, semuanya punya anak. Gara-gara enggak ngomong insyaallah Nabi Sulaiman. Begitu. Jadi itu aja. Qala ashabul ma'ani, berkata ulama-ulama ahli makna, apa itu syiqqi rajulin? Wa huwal jasad, yaitu badan alladzi ulqiya ala farasihi, yang dijatuhkan di atas kudanya, hina uridu alaihi, ketika didatangkan atasnya, mihnatan, sebagai ujian, wa uqubatan, dan hukuman. Qala al-qadi, berkata Qadi Iyad, wala yaltafit ila man naqalaul akhbariyun, dan jangan menoleh oleh seseorang kepada apa yang dinukilkan oleh para pendeta Yahudi, min tasbihi syaitani bihi, daripada menyamakan setan dengannya, fa huwa ghairu sahihin, maka itu pendapat tidak benar. Wa inna ma lam yaqul insyaallah, hanya saja tidak mengucapkan Daud insyaallah. Kenapa? Nisanan lupa, aw lam yasma qaula sahibi, atau tidak dengar iakan ucapan temannya. Wa maqisatu Yusuf wa ikhwati, adapun cerita Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya, fasaniu ikhwati kana wahum sigarun, maka perbuatan saudara Nabi Yusuf, nyeburi Nabi Yusuf, adalah terjadinya wahum, mereka itu masih kecil. Masih kecil kan enggak dosa. Bidalili narta wa nal'ab, ayo kita main-main. Wa nubuwatuhum in sabatat fa ba'da hada, adapun menjadi nabinya saudara Nabi Yusuf, jikalau sabit oleh menjadi nabi, maka sesudah ini. Jadi kalau memang nabi itu enggak berbuat dosa, itu bagaimana saudara Nabi Yusuf? Ulama jawab itu bukan nabi. Tapi ada pendapat nabi, andai pendapat nabi itu karena dia masih kecil enggak dosa. Begitu. Wa ma qauluhu, adapun perkataan Yusuf, walaqad hammat bihi wa hamma biha, dan sungguh bercita-cita melakukan oleh Zulaikha dengan Yusuf, dan bercita-cita Yusuf dengannya. Apa itu hamma itu? Fahuwa minal khawatir, maksudnya daripada lintasan hati, al-ma'fuwi anha, yang dimaafkan. Wakila fil kalami takdimun wa tahirun, ada yang mengatakan pada kalam ini ada didahulukan dan ada yang dibelakangkan. Takdiruhu walaqad hammat bihi, dan sungguh bercita-cita melakukan oleh Zulaikha dengan Yusuf, walaula an ra'a burhana rabbi, andailah sekiranya tidak melihat Yusuf akan dalil Tuhannya, lahamma biha, niscaya bercita-cita juga Yusuf dengannya. Wa ma ja'lu siqayati fi rahli akhihi, adapun menjadikan takaran itu pada kendaraan saudaranya Bunyamin, fakana bi amrillahi ta'ala, maka adalah itu dengan perintah Allah Ta'ala. Bidalil kadzalika kidna li Yusuf, ai aradna lahu dzalik, menghendaki kami bagi Yusuf demikian itu. Ja'lu siqayah.
Wa ma khabaru Musa, adapun cerita Nabi Musa, waqad lihil Qibti, dan membunuh Nabi Musa kan orang Qibti. Katanya Nabi nggak berbuat dosa, Nabi Musa pernah bunuh orang Qibti. Oh, bukan bunuh. Faqala Qatadah, maka berkata oleh Qatadah, wa kazau bil asa, mentung oleh Nabi Musa akan si Qibti dengan tongkat, disabet doang. Walam yurid qatlahu, dan tidak menghendaki Musa kan membunuhnya, disabet doang mati. Begitu. Dalam satu riwayat bukan disabet, disentil. Nabi Musa ini enggak sadar punya kekuatan hebat. Jadi Nabi Musa itu mukjizatnya itu kalau lagi marah bulunya tuh nembus sama pakaian. Bulu tangannya nih nembus kayak landak gitu. Itu kalau marah. Karena Nabi Musa marah dia disentil. Dia enggak tahu kekuatannya luar biasa, mati disentilnya. Jadi enggak sengaja begitu tafsirnya. Wa ma qauluhu dhalamtu nafsi, mendolimi aku akan diriku. Ini bagaimana nih Quran bilang dhalamtu nafsi? Qala Ibnu Jurayj, qala dzalika, berkata Musa karena demikian dhalamtu nafsi, li'annahu la yanbaghi nabiyyin ayyaqtula, karena bahwasanya itu tidak seyogianya bagi seorang nabi bahwa membunuh, hatta yumarasnya diperintahkan. Begitu, merasa salah, bukan berdosa. Wakila, ada juga yang mengatakan kana adalah itu mematikan orang Qibti qabla nubuwati, yaitu sebelum menjadi nabi. Emang juga sebelum jadi nabi, tapi yang namanya nabi sebelum jadi nabi maupun sudah nabi jadi nabi tidak pernah melakukan dosa. Begitu. Nabi Musa nggak tahu, orang nggak tahu yang nggak dosa. Wa mana qaulihi wa fatannaka futuna, apa itu fatannaka? Menfitnahi, bukan. Akhlasnaka ikhlasan, mengikhlaskan kami akan kau dengan keikhlasan. Min qaulihim fatantal fiddata finnar, membersihkan kamu akan perak pada api. Idza khallastaha, apabila membersihkan oleh kamu akan perak. Wa amma ma warada fi sahihain, adapun sesuatu yang datang, yakni hadis yang datang di dalam Bukhari Muslim, an Nabi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, bahwa Nabi Musa pernah nampar malaikat maut ampe pice. Apa enggak dosa? Ditampar sama Nabi Musa malaikat maut. Ada di Bukhari malaikat maut digampar sama Nabi Musa. Emang Nabi Musa punya kekuatan ampe pice? Iya, ditabok. Yang betul itu. Hadisnya sahih. Ini apa enggak dosa begitu? Ini ntar diterangin jawaban-jawabannya. Ursila malakul mauti, diutus oleh malaikat maut ila Musa kepada Nabi Musa. Artinya Allah utus malaikat maut suruh datang sama Nabi Musa untuk nyabut nyawanya. Begitu, datang mendadak. Kaget Nabi Musa. Akhirnya fasokkahu, maka menampar Musa akan malaikat maut. Ada di depan aja bikin kaget, gampar aja sama Nabi Musa. Begitu bikin kaget aja. Nih, digambar tuh bagaimana? Fafaqa'a ainahu, maka mempicekkan Nabi Musa akan matanya malaikat maut. Sampai picek, digambar dong malaikat maut. Itu hadisnya sahih. Faraja ila rabbih, maka pulang malaikat maut kepada Tuhannya. Balik sama Allah, ya Rabb, kau utus sama orang yang kagak mau mati, saya digampar. Kata malaikat maut, digampar saya, ini mata saya ya Rabb. Waqala, dan berkata malaikat maut, arsaltani ila abdin la yuridul mauta, telah mengutus engkau wahai Allah akan daku kepada hamba yang tidak menginginkan hamba akan mati. Hamba, kau utus sama hamba yang gak mau mati, aneh gampang. Akhirnya faradallahu ainahu, maka mengembalikan Allah akan matanya malaikat maut. Sembuhin sama Allah. Waqala, dan berkata Allah bilang malaikat maut, irji, balik lagi sama Musa, balik lagi, jangan langsung mendadak, jangan. Balik lagi. Wa qul lahu, katakan kepada Musa, yadau alamatni saurin, meletakkan Musa akan tangannya di atas punggung sapi.
Musa, tanganmu ditaruh di atas sapi ya, kalau masalah mati. Tanganmu ditaruh di atas sapi. Walahu ma ghattat yaduhu bi kulli sya'ratin sanatun, dan bagi Musa sesuatu yang menutup oleh tangannya dengan tiap-tiap rambut, yaitu 1 tahun umurnya. Dengan tangan ditutup, berapa rambut yang ketutup? Dari perambut sapi, umur ente setahun. Kalau yang ditutup 2 rambut, berarti umur ente 2 tahun lagi. Kalau ada 100, berarti 100 tahun lagi. Nabi Musa paham, oh kalau begitu saya ini matinya lama kalau begitu. Matinya lama kalau begini. Lah kan ditutup lumayan banyak rambutnya. Faqala, maka berkata Musa, ay Rabbi, wahai Tuhanku, summa madza, kemudian apa? Kalau udah habis bagaimana ya Rabb? Faqala, maka kata Allah, al-mautu, mati. Ya mati. Kalau ujungnya mati jangan pakai lama-lama lah. Qala, kata Nabi Musa, fal ana, sekarang aja dah. Sekarang aja kalau mati. Jadi yang datang nih malaikat maut ya Rabbi, ya udah cabut aja dah. Gitu. Mati ya Nabi Musa. Qala, bersabda Nabi, mana itu? Fasa'alallaha, maka meminta Musa kan Allah yudniyahu min ardil muqaddasah, bahwa mendekatkan Allah kan Musa daripada bumi yang suci. Ramyatan bihajarin, dengan selemparan dengan batu. Nabi Musa, saya dimatikannya dekat Palestina aja. Matinya ada kuburannya Nabi Musa itu di dekat Palestina. Di situ aja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law kuntu thamma, jikalau ada aku di sana, la arainakum, sungguh aku perlihatkan kepada kalian, qabrahu, akan kuburnya daripada Nabi Musa, ala janibi tariq, atas samping jalanan, taktal kasibi, di bawah pasir al-ahmar yang merah, di bawah pasir merah, di bawah pasir merah. Ini Nabi Musa nih gimana gambarin malaikat maut ini sampai picek nih, apa enggak dosa? Bukan. Fajawabuhu, maka adapun jawabnya, anna Musa, yaitu bahwa Nabi Musa dafa'an nafsi man ja'ahu, yaitu mempertahankan Nabi Musa daripada dirinya akan orang yang datang kepada Musa tritlafiyah, untuk membinasakan dirinya. Kaget Nabi Musa, begitu apa ujuk-ujuk mau membunuh saya. Akhirnya itu enggak sengaja. Wa qad qila, dan sungguh dikatakan, innahu tasawwara lahu ala surati adamiyyin, sesungguhnya malaikat maut, yaitu berbentuk oleh malaikat maut bagi Nabi Musa atas bentuk manusia. Fala alima ba'da dzalika annahu malakul maut, maka telah tahu Nabi Musa sesudah itu bahwa yang datang itu malaikat maut. Istaslama, maka pasrah li amrillah, bagi perintah Allah. Ya mati Nabi. Tapi sebelum mati udah pernah gamparin malaikat maut. Hebat Nabi Musa. Iya. Ini jawaban-jawaban hadis-hadis yang memberi kesan bahwa Nabi itu berbuat dosa kecil, begitu berdosa. Ini jawabannya semuanya dari perdebatan panjang. Wa amma ma fi sahihai, adapun sesuatu yang ada di dalam kitab hadis yang sahih, min anna nabiyan, daripada bahwa ada seorang nabi, qarasathu namlatun, menggigit akan nabi itu oleh semut merah. Ada semut gigit nabi. Faharaqa qaryatan namal, maka membakar itu nabi akan kampung semut. Jadi ada nabi digigit semut, nabi zaman dulu, zaman Bani Israel. Pas digigit dia bakar sarangnya. Yang salah siapa, yang dibakar siapa? Ini kan kejem ini. Apa yang enggak salah dihukum, ini apa enggak dosa begitu. Ini hadisnya sahih begitu. Fawahallahu ilaihi, maka memberikan wahyu kepada tu nabi, an qarasat kanamlatun, apa itu, telah menggigit akan kamu oleh satu semut,
akhraqta ummatan tusabihu, lalu kau membakar akan satu umat yang membaca tasbih dari umat. Nah, yang gigit satu, yang dibakar semua. Fajawabu, maka ada pun jawaban mengenai hadis ini, annallaha nadabahu ila sabri wa tarki tasyafi, bahwa Allah yaitu mengajarkan Allah akan Nabi itu kepada sabar dan meninggalkan membalas. Wa'adzarahu wa'udruhu bayidun fi qatli jinsin min jinsi man yu'dhi. Adapun udurnya itu Nabi itu jelas pada membunuh jenis daripada jenisnya orang yang mengganggu oleh orang. Walaysa dzalika manhiyan anhu, dan demi itu dilarang. Jadi Nabi itu kenapa dia itu alasan enggak dosa, bukan karena dia nyakiti, jadi kayak tikus nyakiti kudu dibunuh begitu. Jadi bukan dosa. Fa in qila, maka jikalau dikatakan fa idza sabata ismatul anbiya, maka apabila telah sabit oleh terjaganya para nabi dari dosa, fi jamil halati, pada seluruh keadaan nabi, fama makna istighfarihim wa bukaihim, lalu apa arti istighfarnya para nabi dan tangisan para nabi? Kalau memang itu bukan dosa, kenapa Nabi beristighfar? Begitu, kan nggak dosa. Begitu. Kalau ditanya begitu, bayi aja nggak ada dosanya waktu disolatin Allahumma gfirlahu. Begitu dosa juga kagak ada, kan begitu ya kan? Begitu, nggak ada dosa juga, nggak apa-apa untuk meninggikan derajat yang agak ada dosa. Minta maaf itu bagus. Fa'lam, maka ketahui olehmu anna darajatahum fil ma'rifati billah, bahwa derajat para nabi di dalam ma'rifat kepada Allah, wal khaufi minhu, dan takut kepada Allah, bihalin, dengan keadaan apapun, tahmiluhum, yaitu membawa oleh derajat akan para nabi, alal isfaq, atas ketakutan, minal muakhadati, daripada disiksa, bima la yu'akhadu bihi ghairuhum, dengan sesuatu yang tidak disiksa dengannya oleh selain mereka. Karena nabi itu lupa aja, lupa, khawatir disiksa. Istighfar ini karena lupa, jadi lupa aja tahu taubat. Tuh, derajat mereka tinggi, lupa doang, begitu taubat. Wa annahum, dan bahwa para nabi itu fi tasarrufihim, pada berdaya gunanya para nabi, bi umurin mubahati, dengan perkara-perkara yang mubah, lam yunhau anha, yang tidak dilarang daripadanya, wala umiru, dan tidak diperintahkan mereka biya dengannya, hiya dzunubun, yaitu dianggap dosa, bil idofati, dengan disandarkan, ila ului maqamihim, kepada ketinggian derajat mereka. Jadi nabi itu saking tingginya daripada martabatnya di mata Allah, maka kesalahan kecil aja dianggap besar dari orang besar. Maka inilah menyebabkan mereka beristighfar. Kama qila hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin, baik menurut orang abrar, buruk menurut orang muqarrabin. Waqila, ada yang mengatakan inna istighfaruhum minasyukri lillah, sesungguhnya istighfarnya para nabi itu bagian daripada syukur kepada Allah. Wa minhu, setengah daripadanya, afala akunu abdan syakura, kata nabi, maka apakah tidak menjadi aku seorang hamba yang pandai bersyukur. Waqila fa'alu dzalika, memperbuat oleh para nabi yang demikian istighfar, liyaftahu li ghairihim bab hadzal maqam, agar membuka para nabi bagi selain nabi
baba hadzal maqam, akan pintu ini maqam. Fayaqtadi bihim umamuhum, maka mengikut dengan para nabi oleh umatnya para nabi, ma'ama fihi min istidai mahabbatillah, serta apa yang ada dalamnya daripada pengakuan mencintai Allah. Qala ta'ala innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah itu cinta oleh Allah akan orang yang pandai bertaubat. Wal istighfaru fihi mana taubat, istighfar pada nabi itu yaitu makna taubat. Jadi istighfar itu taubat. Wa ma ismatul malaikati, adapun terjaganya malaikat dari dosa. Malaikat itu enggak pernah ngerjain dosa. Fa ajma'al muslimuna, maka itu telah ijma' oleh kaum muslimin yakni para ulama, ala imanihim, atas imannya para malaikat. Malaikat itu mukmin, malaikat itu patuh, enggak pernah ngerjain dosa. Wattafaqal ulama'u ala ismatil mursalina minhum, dan sepakat oleh para ulama atas terpeliharanya dari dosa malaikat yang diutus dari malaikat, yang diutus kepada manusia untuk nemuin nabi-nabi. Wa ma ghairul mursalina, adapun selain yang diutus, faswabu ismatum aidon, maka adapun pendapat yang benar itu terpeliharanya ghairul mursalin aidon pula, bidalili dengan dalil firman Allah, la ya'sunallaha ma amarahum, tidak mendurhakai malaikat akan Allah akan apa yang memerintah oleh Allah akan mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka memperbuat akan apa yang mereka diperintahkan. Wa man indahu la yastakbiruna an ibadati, dan orang yakni malaikat yang ada di sisi Allah tidaklah angkuh mereka daripada beribadah kepada Allah, wa la yastakhsirun, dan tidak merasa letih oleh mereka. Waqila inna hadza lil mursalina khassah, sesungguhnya ini ismah bagi yang diutus saja, bidalili Harut wa Marut, dengan dalil ada malaikat namanya Harut Marut, begitu. Wa man nuqila an Ibni Umar, adapun apa yang dinukilkan dari Imam Ibnu Umar, annahuma, bahwa Harut Marut kana malakaini, yaitu ada Harut Marut adalah dua malaikat, anzalahumallahu, menurunkan akan Harut Marut oleh Allah Ta'ala, liyahkuma bainan nas, agar menghukumi oleh Harut Marut antara manusia. Wa innallaha imtahanahuma, dan sesungguhnya Allah itu uji oleh Allah akan keduanya Harut Marut, bimra'atin, dengan seorang perempuan jamilatis surah, yang cantik rupanya, farawadaha, maka merayu keduanya akan perempuan anafsiyah dari dirinya, fabat, maka enggan ia, illa an yasjuda, sampai bahwa sujud keduanya lisonmi, bagi berhala, wa yashraba, dan meminum pun al-khamra, fa fa'ala dzalika, maka mengerjakan keduanya dzalika, kan yang demikian itu. Wa hadza, adapun ini nukilan dari Ibnu Umar, tafsiran batin itu batin, enggak begitu. Harut Marut itu bukan malaikat, tapi dua raja. Malaikat tidak ada yang berbuat dosa. Wal jawabu, jawabannya nih, maruya an Khalid bin Abi Imran, itu apa yang diriwayatkan dari Khalid bin Abi Imran, annama nafiyatun, bahwa emak pada lafaz wa ma unzila adalah manafi, fi qauli ta'ala wa ma unzila, dan tidak diturunkan alal malakaini. Wa qala nahnu nunazzihu ma'anis sihri, dan berkata Khalid bin Abi Imran, kami yaitu mensucikan kami akan Harut Marut daripada sihir. Wa waqala Ibnu Abbas, dan ini adalah pendapat Ibnu Abbas, wa qad quri'a, dan sungguh dibaca Quran malikaini, dua raja, dan ini yang tepat bil kasri. Qala al-Hasan huma iljani min ahli Babil, yaitu dua orang diktator daripada penduduk Babilonia. Babilonia Irak. Wa qila innahuma yaqulani la taf'alu kada, sesungguhnya kedua Harut Marut itu mengatakan jangan melakukan kerjakan anu, fawa kufrun, maka itu kada adalah perbuatan kufur. Fatasarrufuhuma laisa bimaksiatin, maka berdaya gunanya Harut Marut tidaklah ia yaitu maksiat. Wahtajju aidan biqissati iblis, dan mereka mengambil hujah pula dengan cerita iblis. Wa annahu kana minal malaikatil muqarrabin, dan bahwa iblis itu adalah iblis, yaitu daripada malaikat yang dekat dengan Allah. Liqauli ta'ala fasajadu ila iblis, itu iblis malaikat bukan.
Wa jawabu, adapun jawabnya, annal aksarina, bahwa kebanyakan ulama ala annahu abul jin, bahwa iblis itu bapa jin bukan malaikat. Kama anna Adam abul insi, sebagaimana bahwa Nabi Adam bapaknya manusia. Wal isna min ghairil jinsi sa'igun fi kalamil Arab. Adapun istisna dari bukan jenisnya itu boleh di dalam kalam Arab, namanya istisna munqati'. Qala ta'ala ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhann fata'ayyana tananzihuhu, maka nyatalah oleh mensucikan para malaikat amma la yaliqu, dari apa-apa yang tidak layak, bi'azimi maqamihim, dengan keagungan makomnya malaikat, wa jalili miqdarihim, dan besarnya kadar malaikat. Wallahu a'lam. Al-babu tsani fi ahwalihi dunyawiyah. Adapun bab yang kedua, yaitu pada hal ikhwalnya Nabi yang bangsa dunia. Bagaimana Nabi? Bolehkah Nabi kesalahan kalau masalah urusan dunia? Salah berkomentar? Boleh saja kalau urusan dunia begitu. Jadi dulu di Madinah itu yang namanya kurma itu kudu dikawinin. Orang Madinah tuh kalau mau kurma, ada kurma jantan, ada kurma betina. Kalau nggak dikawinin, nggak berbuah. Maka ketika ditanya, ente lagi ngapain? Saya lagi ngawinin ini, ngawinin kurma. Kata Nabi, nggak usah kali. Ya baik deh, pas itu nggak bawa buah. Begitu kok nggak bawa buah, emang kudu dikawinin Nabi. Kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Urusan dunia ente lebih tahu dah. Gitu. Begitu, nah jawab Nabi, urusan dunia ente lebih tahu. Makanya disuruh kita khairul qurun qarni, sebaik-baiknya abad adalah abadku, abad sahabat sama Nabi, kemudian abad sesudahnya, maksudnya pada urusan agama. Urusan dunia mah enggak juga kita harus, mohon maaf, nyontoh sahabat haji jalan kaki, ente dari Bintaro jalan kaki ke Arab, copot kakinya begitu, enggak mesti kayak begitu, enggak gitu. Ente naik pesawat boleh aja gitu. I'lam anna zawahiral anbiya'i, ketahuilah olehmu bahwa lahiriah para nabi, zahirnya nih, alaihimus salatu wassalam, yajuzu alaiha, yaitu boleh jadi atas zahir nabi, ma yajuzu alal bashar, apa-apa yang boleh atas manusia biasa, mil amro, daripada sakit, wana seumpamanya. Nabi boleh aja. Nabi kalau nggak makan lapar, kalau nggak minum haus, ya menikah, beranak bina, begitu. Yang kayak begitu biasa, boleh aja begitu. Ada perempuan cakep, ada kiai perempuan cakep, itu kiai matanya justru berarti matanya sehat. Justru kalau tuh kiai sama orang laki nafsu, itu kagak normal, sakit dia sakit. Jadi biasa yang kayak gitu, biasa yang kayak begitu biasa. Jangan itu ganjen, bukan normal. Justru kalau sama orang laki nggak normal, begitu. Itu sembarangan orang berkata, itu ngapain itu Habib itu nikah sama yang muda. Aduh, boleh, ente jangan ngiri kalau ente kagak laku. Kagak laku ngiri, begitu kagak laku. Nah laku bagus, begitu boleh begitu. Enggak begitu, enggak apa-apa, justru cakep, itu manusiawi. Nabi sifat jaiznya a'rad basyariyah, memiliki sifat manusia biasa. Wa qad kataballahu ala ahli hadidar, sungguh telah menggariskan Allah atas penduduk ini negeri, fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Di bumi kau hidup, di bumi kau mati, dari bumilah kau dikeluarkan. Biasa, sama aja kita orang di dunia. Nabi manusia, kalau nggak makan ya lapar, biasa, capek, tidur, makan, itu zahir. Wa amma bawatinuhum, adapun batinnya para nabi, famunazzahatun an dzalik, maka itu maha suci dari yang demikian itu.
wa ghairi salimil afati, dari segala malapetaka. Kalau batinnya enggak. Nabi makan, lah beda makannya Nabi makan kita. Kalau makan kita emang karena dokoh gitu, tahu dokoh enggak? Kalau Nabi kan sekebutuhan buat ibadah, batinnya beda. Wa amma hadis wa Aisyah, adapun hadis riwayat Siti Aisyah, suhira Rasulullah, pernah disihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta innahu, sehingga sesungguhnya Nabi la yukhayyalu ilaihi, sungguh berkhayal kepada Nabi, annahu fa'ala syai', bahwa Nabi yaitu mengerjakan akan sesuatu, wa ma fa'ala, dan tidak mengerjakan Nabi akan dia. Jadi kata Siti Aisyah, Nabi pernah disihir, kena sihir juga Nabi, begitu. Itulah akhirnya ada turun surat Falak An-Nas, begitu tuh. Wa min syarri nafasati fil uqad. Ini bagaimana itu Nabi itu begitu. Nah, Nabi kena sihir, ya manusia begitu. Fajawabuhu, maka jawabnya begini, anasikhra maradun, bahwa sihir itu adalah penyakit, mil amradil basyari, pada penyakit manusia. Ya ada. Kok kiai disantet ya? Iya manusia, sama aja. Kok kena? Iya, ya begitu. Ada yang nanya, Imam Jazuli itu tukang baca dalail, diracun kena juga gitu. Iya manusia, itu biasa itu. Yang kayak begitu. Begitu. Falaisa bimungkarin, maka tidaklah yaitu mungkar, aneh, annahu yukhayyalu ilaihi syai'un, itu bahwa dicita-cita kepadanya sesuatu, wala haqiqatan, tidak hakikat baginya. Orang disihir kan begitu. Jadi perasaan ngerjain anu padahal enggak, begitu. Perasaan menggilir istrinya padahal belum, begitu. Kena sumayan jali anhu, kemudian zahir, yakni sembuh daripadanya. Wala yaqdau hada fil isbah, dan tidak tercela oleh ini sihir pada terpelihara dari dosa. Nabi tetap aja dilindungi, tapi ini kan zahir, manusiawi. Jadi kalau ada kiai kena sihir, orang Nabi aja kena sihir biasa, kan diajarin. Makanya ada amalan-amalan penolak sihir, penolak ini. Kalau mau tidur baca kulhu 3 kali, al-falak, an-nas, begitu, sabadan, itu begitu. Wa qila innahu yukhayyalu lahu wa la yantaqidu sihhatahu. Sesungguhnya Nabi itu bercita-cita, berkhayal, jadi punya pikiran gitu baginya, dan tidak ada meyakini Nabi akan kebenarannya. Ada perempuan pakai sihir menyihir Nabi, banyak yang kayak begitu. Ya manusia, jawabannya manusia. Apa yang boleh sama manusia yang lain boleh pada Nabi, begitu. Tujuannya apa? Dengan Nabi kena sihir, tidak boleh disembah, bukan Tuhan. Tujuannya apa? Kita diajarin doanya anu, macam-macam. Wa amma aqdul qalbi, adapun i'tiqad hati, fayajuzu anna sallallahu ya'taqidu fi umuri dunya syai'an summa yudhiru khilafahu. Maka boleh saja bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meyakini Nabi pada urusan dunia akan sesuatu, kemudian menampakkan atau yadharu khilafu, kemudian nampak oleh menyalahinya keyakinan. Au yashukku, atau ragu-ragu Nabi fihi pada sesuatu bi khilafi syar'i, dengan menyalahi syarak. Artinya kalau urusan dunia boleh saja Nabi berkomentar tidak tepat kalau urusan dunia. Bidalili hadis Rafi bin Khudayj, dengan dalil hadis riwayat Imam Rafi bin Khudayj, qadima Rasulullah SAW al-Madinah, datang Rasulullah SAW ke kota Madinah. Madinah kan subur, maka kan batu semuanya, kurma adanya di Madinah. Wahum, dan mereka masyarakat Madinah, yu'abbirun nakhla, itu mengawinkan mereka akan kurma.
Mereka mengawinkan tuh manggar yang laki ditumpangin di kurma perempuan. Faqala, maka Nabi bersabda, ma tasnauna, apa yang kalian perbuat? Qalu, mereka ahli Madinah menjawab, masyarakat Madinah, nu'abbiru nakhla, ngawinin kami akan kurma. Qala, kata Nabi, la'allakum law lam taf'alu dzalika kana khairan. Jangan-jangan kalian andai tidak mengerjakan kenakan yang demikian, ngawinin adalah tidak ngawin itu lebih baik. Kayaknya bagusan gak usah dah, gitu kata Nabi. Akhirnya karena Nabi bilang begitu, fataraku, maka meninggalkan mereka akan ngawinin. Fanaqasa, maka kurang, kagak berbuah-buah. Fadzakaru dzalika lahu, maka menyebutkan mereka kan yang tidak berbuah-buah kepada Nabi. Nabi, itu ngapa nggak berbuah? Iya, yang nggak dikawinin begini Nabi. Akhirnya Nabi bilang, faqala innama ana bashar, sesungguhnya aku adalah manusia biasa. Fa idza amartukum bi syai'in min dinikum, apabila menyuruh aku akan kalian dengan suatu dari agama kalian, fakhudhu bihi, maka pegang erat-erat dengannya, itu pasti benar. Wa idza amartukum bi syai'in min ra'yi, apabila menyuruh aku akan kalian dengan suatu daripada pemikiranku, pendapatku, fa innama ana bashar, maksudnya aku adalah manusia. Dalam hadis yang lain kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu kalau urusan dunia. Udah kawinin dah kami berbuah. Fakadzalika aidan, maka sebagaimana itulah pula, fa innahu kana la yaqumu illa bidzahir, maka sesungguhnya Nabi yaitu tidak menghukumi Nabi kecuali dengan yang zahir saja, sesuai data, menghukumi data. Kayak pemerintah, hukumnya adalah by data gitu. Masalah ente suntik atau kagak, itu yang namanya corona, pemerintah enggak mikir, yang penting punya aplikasinya enggak begitu. Oh punya, oh udah, karena dia zahir doang gitu, emang tahunya begitu doang. Li hadisi, karena ada hadis, innama ana bashar, sesungguhnya aku adalah manusia biasa. Wa innakum, dan sesungguhnya kalian, takhtasimuna, yaitu mengadu hukum, ilayya, kepadaku. Jadi beribut hukum, takhtasimuna itu kepadaku. Saya ini manusia, bisa aja ente ribut satu sama lain lalu ngadu sama aku. Wa la'alla ba'dakum yakunu alhana bi hujjati min ba'din, dan jangan-jangan sebagian kalian adalah oleh ba'dakum itu lebih pintar dengan hujahnya dibanding sebagian yang lain. Jangan-jangan ketika ente ngadu, yang atu ngomongnya pinter, dalilnya lengkap, bisa saya benerin, itu enggak lolos di akhiratnya, tetap salah salah aja begitu. Fa'aqdilahu ala nahwi ma asma'u, maka menghukumi aku bagi si ba'dakum atas seumpama apa yang aku dengar. Faman qadaita lahu min aibi syai'in, maka barang siapa menghukumi aku baginya daripada saudaranya dengan sesuatu, fala ya'khudhuhu, maka jangan mengambil akan dia. Kalau memang salah, ternyata jangan dikerjakan. Nabi loh, jangan, kalau ente ya salah, jangan diambil kalau ente ngambil harta orang lain. Sebab apa? Fa inna aqta'u lahu qit'atan minan nar, maka sungguhnya memutuskan aku baginya akan sepenggal daripada api neraka. Jadi kayak orang ribut tanah, jam lah, apalah, kayak contoh nih, jam nih punya siapa ya? Punya Bang Nur. Kata saya punya saya, Bang Nur nggak punya bukti surat beli, saya juga nggak punya. Ya karena dari tangan saya, seorang hakim pasti putuskan nggak bakal dipakai kecuali miliknya, maka dimenangkan saya. Kalau bukan, jangan diambil, kata Nabi. Walaupun data begitu balikin, karena yang kalau diambil neraka juga. Keputusan seorang hakim tidak bisa menghalalkan yang haram dan tidak bisa mengharamkan yang halal. Keputusan hakim hanya untuk menegakkan siapa yang datanya lengkap, dia yang menang. Kalau datanya nggak lengkap, nggak menang, tetap kalah walaupun ke MK begitu. Itu begitu. Qala al-qadi, berkata oleh Qadi Iyad
Lau Allah, jika Allah menghendaki oleh Allah, la atla'ahu, niscaya memperlihatkan Allah akan Nabi ala dhamairi ibadi, atas hati hamba-hambanya. Fahakama bainahum biyaqinin, maka menghukumi Nabi antara hambanya dengan keyakinan. Walakin liyaqtadiya bihi ummatuh, akan tetapi agar mengikuti dengan Nabi oleh umatnya, fi dalika, pada yang demikian itu. Kalau memutuskan siapa yang datanya lengkap, putusin. Begitu. Waliyakuna ajalla fil bayan wa awdaha lil ahkam, agar menjadi ia itu lebih jelas pada penjelasan dan lebih dohir bagi hukum-hukum. Wa amma aqwaluhud dunyawiyah, istirahat dulu dah. Begini ya, Ustaz bahannya ada ini, enggak datang. Oh ada, belum jadi. Oh ya dah, wallah a'lam. Istirahat dulu.